Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita, sehingga sampai dengan hari ini kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk senantiasa menambah ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya ingin menyampaikan satu tema, yaitu tentang tarbiyatul aulad. Kata-kata tarbiyatul aulad ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama adalah kata tarbiyah dan yang kedua adalah kata al-aulad. Kata tarbiyah sering dimaknai atau diterjemahkan dengan kata pendidikan. Kata al-aulad merupakan isim jamak dari kata waladun yang secara bahasa dimaknai dengan anak. Sehingga dua kata ini, tarbiyatul aulad, kita ingin membicarakan sedikit tentang pendidikan anak. Sebagaimana kita sudah mengetahui, sebenarnya definisi tentang pendidikan sudah cukup banyak disampaikan oleh para ahli. Dan kita ingin lebih fokus pada saat ini untuk menyampaikan sebenarnya apa itu tarbiyatul aulad dalam konteks pendidikan anak-anak di saat ini, dan kemudian apa yang mereka hadapi saat ini, serta bagaimana kita mendidik anak-anak kita saat ini pula. Itulah barangkali yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak, itu pada hakikatnya adalah kita mendidik mereka, mengantarkan mereka, mendewasakan mereka, supaya mereka menyadari akan tiga hal. Yaitu yang pertama, supaya mereka sadar bahwa mereka anak-anak kita itu hakikatnya juga seperti kita, yaitu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang karenanya maka kita memiliki kewajiban untuk senantiasa menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada sesuatu pun yang lain yang merupakan makhluk Allah taala. Kesadaran ini harus ditumbuhkan, dan disinilah fungsi pendidikan yang paling utama, supaya anak-anak kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan yang kedua
yaitu kesadaran tentang bahwa saat ini mereka anak-anak kita sebagaimana juga kita hidup di dunia. Karena itu mereka harus memiliki ilmu pengetahuan yang akan mereka gunakan untuk mengarungi hidup di dunia. Tetapi juga dalam pengertian bahwa hidup di dunia ini hanya sementara dan tidak selama-lamanya. Karena kita meyakini bahwa pada saatnya nanti kita pasti akan meninggal dunia, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang engkau ingin menghindari daripadanya, maka pastilah kematian itu datang menjemput. Jadi oleh karena itu, kesadaran yang kedua ini harus ditumbuhkan kepada anak-anak kita, bahwa mereka meskipun berupaya untuk mengarungi dunia, mencari ilmu pengetahuan, menguasai teknologi, mereka harus sadar bahwa pada saatnya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka harus berorientasi pada akhirat, bukan hanya pada dunia saja. Karena hakikat kehidupan adalah pada negeri akhirat nanti. Dan yang ketiga adalah bahwa kita menyadari dan kita harus menyadarkan pula anak-anak kita bahwa saat ini kita hidup tidak sendirian dan tidak mungkin hidup sendirian. Bersama-sama orang lainlah kita mengarungi hidup ini. Karena itu ajaran Islam mengajarkan kepada kita supaya kita berbuat baik kepada orang lain. Agar dengan kebaikan yang kita berikan kepada mereka, mereka pun juga memberikan kebaikan kepada kita. Agar dengan kebaikan yang kita berikan kepada mereka, Allah juga memberikan kebaikan kepada kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard. Dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi kesadaran yang ketiga ini ingin mengupayakan supaya anak-anak kita itu menyadari bahwa mereka harus berbuat baik kepada orang lain, mereka juga harus berbuat baik kepada lingkungan, sehingga baik orang lain pun maupun lingkungan itu menjadi satu bagian yang bisa mensupport kehidupan dalam kebaikan-kebaikan. Itulah yang kita katakan sebagai makna daripada tarbiyatul aulad yang kita sampaikan pada kesempatan saat ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita menyadari bahwa saat ini anak-anak kita tengah menghadapi satu tantangan hidup yang jauh berbeda dari tahun-tahun sekitar 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, apalagi 30 tahun yang lalu. Jadi mereka menghadapi sesuatu yang betul-betul baru, yaitu satu era, satu zaman di mana sekarang ini serba digital. Anak-anak kita saat ini mudah sekali mengakses hal-hal yang baik maupun yang positif, maupun mengakses hal-hal yang buruk. Begitu mudah, karena hampir setiap anak kita memiliki handphone. Hampir semua anak-anak kita memiliki smartphone. Hampir semua anak-anak kita sekarang ini banyak bergelut dengan dunia maya, dunia virtual, melalui internet, baik di sekolahan maupun di rumah kita sendiri. Nah, itu semua bisa menjadi peluang-peluang kebaikan, tetapi sekaligus itu semua bisa menjadi sebuah tantangan. Saat ini kita melihat bahwa melalui dunia maya itu, opini orang-orang bisa terbentuk oleh gencarnya informasi yang diterima. Tentu informasi itu tentu ada sumbernya. Nah, kalau sumber informasi itu adalah orang-orang yang baik,
maka informasi yang baik mudah sekali diterima. Misalnya saya ambil contoh, berita tentang prestasi pemerintah kita, berita tentang prestasi teman-teman mereka di sekolah-sekolah mereka, berita tentang kenaikan tingkat kecintaan remaja dan umat kepada agamanya. Nah, itu berita-berita yang positif, yang baik. Kalau itu ada sumber yang kemudian mengakseskan semuanya itu ke dunia maya, baik melalui media sosial maupun yang lain, maka mereka, anak-anak kita, akan begitu mudah mengakses itu dan menerimanya. Tetapi sebaliknya, ketika ada informasi yang tidak baik, tentu juga ada sumber-sumber. Ya, namanya manusia, tentu saja di dunia ini ada yang senantiasa baik, ada yang barangkali memang berniat tidak baik, baik sasarannya kepada individu, kelompok, ataupun bahkan sampai ke negara. Itu bisa terjadi saja. Nah, kalau sumber informasi tidak baik, saya ambil contoh misalnya, berita yang mestinya itu hanya peristiwa kecil, sederhana, tentang misalnya tabrakan di jalan. Nah, kebetulan yang menaiki kendaraan itu adalah temannya yang tidak disukai. Nah, kemudian dieksposlah melalui media sosial. Nah, ini sumber kemudian ketika mengekspos itu sudah diberi tambahan-tambahan berita. Karena ketidaksukaannya, maka kemudian beritanya yang muncul menjadi tidak suka. Sehingga berita yang mestinya katakanlah A bisa menjadi A+++ atau A-. Nah, tentu yang demikian ini terjadi dalam dunia kita saat ini. Nah, kalau itu hanya peristiwa tabrakan, maka bagaimana kalau peristiwa semacam itu justru peristiwa-peristiwa yang besar, baik menyangkut pendidikan, kesehatan, ekonomi, bahkan politik, itu bisa. Nah, ini membentuk sebuah opini publik. Dan ini terjadi di saat-saat kita saat ini. Nah, anak-anak kita itu mudah sekali mengakses hal-hal yang demikian. Mudah sekali. Apa yang terjadi di dunia luar sana saat ini bisa diakses oleh anak-anak kita. Di negara-negara lain apa yang terjadi di sana, mereka bisa mengakses. Bahkan kalau ada anak yang suka berselancar lewat YouTube misalnya, ingin mengetahui tentang bagaimana kehidupan perkampungan di sebuah negara X misalnya, maka anak-anak kita bisa mengakses langsung. Nah, itulah yang terjadi saat ini. Sehingga hal-hal yang demikian ini terkadang tidak senantiasa membawa hal-hal yang positif, tetapi juga membawa hal-hal yang negatif. Nah, oleh karena itu, maka anak-anak kita ini harus kita bekali. Anak-anak kita harus kita didik dengan cara-cara dan bekal yang tepat, agar di dalam menghadapi kehidupan saat ini dan yang akan datang, itu mereka sudah siap. Anak-anak kita yang saat ini usia SMA, ya, mungkin 4 tahun, 5 tahun ke depan mereka sudah akan sarjana. Anak-anak kita yang sekarang ini SMP, maka 8 tahun, 10 tahun ke depan mungkin sarjana. Anak kita yang SD saat ini, 15 tahun ke depan, mereka akan sudah sarjana, bahkan mungkin sudah mengambil pendidikan S2, bahkan sampai S3. Tentu mereka akan menghadapi situasi yang sangat berbeda dari hari ini. Tetapi bahwa hari esok itu senantiasa berkait dengan apa yang terjadi hari ini. Karena itu bekal kepada mereka harus bekal-bekal yang kuat. Nah, apa saja yang harus kita berikan kepada mereka? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pernah menulis sebuah buku, judulnya adalah Bunga Rampai Panggilan Dakwah. Di dalam buku saya ini, di dalam halaman yang 170,
saya menulis tentang beberapa hal yang harus kita lakukan di dalam rangka mendidik anak-anak kita. Yaitu yang pertama, bahwa kita mesti meniatkan hati kita, pikiran kita ikhlas mencari keridhaan Allah semata di dalam mendidik anak-anak kita. Ikhlas. Mengapa ikhlas? Karena ikhlas ini tidak melunturkan semangat kita ketika ada orang tidak suka, ketika orang membuli, ketika orang merendahkan, kita tetap saja semangat karena kita ikhlas. Demikian pula sebaliknya, ketika ada orang memuji karena tindakan kita, karena apa yang kita lakukan, kita juga tidak kemudian berbesar hati. Tidak, karena keikhlasan kita. Jadi ikhlas ini insya Allah akan membangun sebuah keistiqomahan yang terus-menerus dan kuat. Di samping bahwa memang setiap amalan itu hendaklah kita lakukan dengan ikhlas. Karena mendidik anak itu bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita lakukan mendidik anak-anak kita dengan ikhlas. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi ikhlas kita melaksanakan, sehingga kalau kita ikhlas mendidik anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang tumbuh dengan kasih sayang orang tua. Para psikolog itu memberikan nasihat kepada kita. Kalau kita memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita, maka mereka akan tumbuh berkembang dengan penuh kasih sayang pula. Mereka akan tumbuh berkembang menjadi anak-anak dan orang dewasa kelak, menjadi anak-anak yang soleh kalau dalam bahasa agama kita. Tetapi kalau mereka kita didik dengan kekerasan, mereka akan menjadi orang yang keras. Bahkan bisa menjadi, karena saking kerasnya kita, mereka menjadi lembek sama sekali, kontra terhadap apa yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tumbuhkan keikhlasan kita di dalam mendidik anak-anak kita. Keikhlasan ini sangat menentukan, ya. Kalau kita hadir dengan hati kita hadir dengan kecintaan kita kepada anak-anak kita, mereka insya Allah akan merespon secara positif. Aura positif yang kita berikan akan dikembalikan oleh anak-anak kita dalam bentuk yang positif pula. Sesungguhnya tidak ada pahala dari sebuah perbuatan yang baik kecuali kebaikan pula, kata Al-Quran demikian. Oleh karena itu hendaklah kita betul-betul berupaya untuk ikhlas, meniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata ketika kita mendidik anak-anak kita. Jangan minta harapan berlebih kepada mereka. Nanti kalau mereka besar, mereka kemudian menjadi orang, kemudian kita bertumpu pada mereka. Tidak perlu demikian. Sebab Allah sudah mengatur semuanya. Jadi kita betul-betul mendidik mereka supaya tumbuh berkembang menjadi seorang anak yang soleh, yang siap menghadapi tantangan zaman ke depan sesuai dengan zaman mereka nanti. Ini yang pertama yang harus kita lakukan di dalam mendidik anak-anak kita. Sebagaimana tadi saya ungkapkan bahwa ikhlas pada dasarnya adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencari imbalan kecuali dari Allah Ta'ala. Juga tidak mencari saksi kecuali dari Allah Ta'ala. Jadi seandainya orang lain tidak mengetahui, maka tidak mengapa karena keikhlasan itu. Seandainya anak-anak kita, tentu kita tidak berharap ini ya, tidak faham, tidak mengerti, dan kemudian mereka tidak berterima kasih kepada kita, tidak mengapa. Seandainya mereka tidak membalas kebaikan kepada kita, tidak mengapa, karena keikhlasan kita kepada Allah Ta'ala. Tetapi tentu harapan kita tidak demikian. Karena insya Allah keikhlasan akan menghadirkan kebaikan.
Dan kita yakin, saya yakinnya, ketika kita hadir mendidik anak-anak kita dengan ikhlas, insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh, solihah, menjadi anak-anak yang tahu berbakti kepada kedua orang tua. Baru saja kita mendengar kasus Mbak Rumini, kalau tidak salah namanya, peristiwa Semeru, yang kemudian dia semacam dilematis pada dirinya, apakah dia mau mengamankan dirinya dengan meninggalkan ibunya yang sudah tidak mampu berjalan, ataukah dia bersama-sama ibunya. Dan menurut cerita yang saya baca di beberapa berita, kemudian anak ini tetap tinggal di rumahnya bersama ibunya walaupun harus kemudian meregang nyawa karena bencana Gunung Semeru. Tapi itu bentuk cinta, tentu karena dulu ibunya juga mengasihinya. Nah, inilah wujud keikhlasan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hendaklah ketika kita mendidik anak-anak kita itu, kita beri contoh teladan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Apakah engkau akan menyuruh manusia, orang lain berbuat baik, kemudian engkau melupakan diri kamu sendiri, lupa untuk berbuat baik? Walaupun sebenarnya ayat ini sasarannya adalah kepada mereka orang-orang yang tidak beriman, tetapi sesungguhnya Al-Quran memiliki pelajaran buat kita. Sesungguhnya Al-Quran mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada kita dan kita bisa mengambil ibrah, pelajaran penting dari ayat ini, supaya kita bisa memberi contoh kebaikan kepada anak-anak kita. Kalau kita bisa memberikan contoh kebaikan dengan perkataan yang baik, perkataan yang halus, yang santun, perbuatan yang baik, insya Allah mereka akan meniru sesuatu yang baik. Orang tuanya akan menjadi orang yang ditokohkan oleh anak-anak kita. Bahkan mungkin anak-anak kita bisa menongkohkan kita lebih daripada tokoh-tokoh yang lain, atau paling tidak menjadi tokoh pertama sebelum tokoh-tokoh yang lain. Ini kalau kita mampu memberikan contoh kebaikan pada anak-anak kita. Nah, yang ketiga adalah hendaklah kita tidak sungkan untuk senantiasa terus-menerus menasihati anak-anak kita. Sifat anak-anak kita, apalagi yang masih usia PAUD, ya, mungkin usia SD, usia SMP, SMA, semua mereka anak-anak kita itu masih sangat membutuhkan nasihat. Jangankan yang anak-anak SMP, SD, anak-anak yang SMA yang sesungguhnya sudah mulai beranjak dewasa pun masih sangat labil psikologi mereka. Karena itu maka mereka perlu kita nasihati secara terus-menerus dan tidak pernah bosan menasihati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Ajaklah orang lain, manusia secara umum, juga termasuk anak-anak kita, kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Ayat Al-Quran juga menyatakan kepada kita supaya kita ini memperhatikan anak-anak kita, keluarga kita. Dengan firman-Nya Allah Ta'ala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu sekalian dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi kita perlu menasihati secara terus-menerus pada anak-anak kita tanpa pernah bosan. Mungkin anak-anak kita akan mengatakan, "Ibu, kemarin udah nasihati itu, sekarang kok lagi?" Mungkin bapak juga demikian. Bapak kemarin ngatain seperti itu dan sekarang masih mengatakan lagi. Tidak apa-apa. Terus-menerus. Karena perkembangan mereka
terkadang pengaruh di luar itu lebih besar daripada pengaruh kita sendiri. Oleh karena itu, hendaklah kita menasihati mereka secara terus-menerus dan tidak pernah bosan. Ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah kita mesti berupaya untuk memberitahukan kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita itu kalau mencari teman adalah teman-teman yang baik. Kalau dalam puji-pujian sering kita mendengar wong kang soleh kumpulono, ya, tombo ati iku limo perkarane. Ya, salah satunya adalah wong kang soleh kumpulono. Bukan berarti orang-orang soleh itu dikumpulkan jadi satu, tidak demikian, tetapi maksudnya adalah kalau bergaul maka bergaullah kepada mereka yang soleh. Karena apa? Karena dalam sebuah hadis pernah dinyatakan anta ma'a man ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Orang lain mempengaruhi kita. Ada hadis juga yang menyatakan ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini juga menunjukkan kepada kita betapa milieu, lingkungan yang melingkupi anak-anak kita itu punya pengaruh terhadap anak-anak kita. Karena itu dalam sebuah hadis juga Rasul pernah menyampaikan kepada kita perumpamaan antara berkawan dengan orang-orang yang soleh dan orang-orang yang jahat itu seperti kita berkawan dengan seorang penjual parfum dan seorang pekerja yang meniup pandai besi. Ketika kita bergaul dekat dengan orang-orang yang menjual parfum, paling tidak hidung kita akan mencium wanginya. Mungkin lebih dari itu, kita akan kecipratan bau harumnya. Sehinggalah semerbak hidupnya bau wangi. Tetapi pekerja, seorang tukang pandai besi misalnya, yang meniup api, ini bukan merendahkan sebuah pekerjaan, tidak sama sekali. Ini hanya perumpamaan sebagai bagian dari pengaruh yang mempengaruhi anak-anak kita. Nah, tukang pandai besi itu ketika meniupkan udara ke dalam besinya, mungkin dia akan terkena panas, mungkin bajunya sobek, mungkin juga akan terkena hangusnya, ya. Nah, sehingga badannya menjadi kotor, hangus dan sebagainya. Nah, itu perumpamaan kalau seseorang bergaul dengan orang-orang yang jahat. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pilihkan anak-anak kita dengan teman-teman yang baik, atau kalau mereka memilih teman, maka kita nasihati supaya mereka memilih teman-teman yang baik. Ya, orang-orang yang soleh dekatkan kepada mereka. Orang-orang yang soleh dekati mereka supaya berimbas pada kita kesolehannya. Kemudian yang berikutnya adalah kita perlu memberikan fasilitas yang cukup untuk anak-anak kita. Kata cukup ini perlu kita garis bawahi. Bukan yang mewah, bukan yang berlebih, tetapi juga tidak kurang. Sebab ketika kurang, tentu mereka akan menjadikan kurang kreatif, ya, karena alat-alat yang dipakainya serba kurang. Walaupun itu juga bisa dalam kondisi tertentu membangkitkan semangat anak-anak kita untuk berkreasi lebih dalam, itu juga bisa, lebih luas juga bisa. Tetapi kalau kita mampu memberikan kecukupan fasilitas, maka itu lebih baik. Wa atidal qurba haqqahu, dan berikanlah kepada keluarganya hak mereka. Satu di antara haknya bagi anak-anak kita adalah menerima fasilitas dari bapak dan ibunya tentang fasilitas belajar. Tetapi tidak boleh berlebih.
Sebab ketika berlebihan, itu kecenderungan manusia, kecenderungan anak-anak kita, itu bisa menjadi boros dan kemudian tidak manfaat, ya, sehingga justru kemudian menjadikan perkembangan psikologi dan ilmu pengetahuannya menjadi berkembang tidak bagus. Oleh karena itu yang cukup saja fasilitas ini diberikan. Mereka bisa menatap masa depan karena ada praktek-praktek dari hari ini. Kemudian yang berikutnya adalah hendaklah kita senantiasa mendoakan anak-anak kita. Kalau tadi yang kita sampaikan beberapa poin tadi, yakni 5 poin itu bersifat lahiriah, maka yang keenam ini adalah batiniah, bahwa kita mesti mendoakan anak-anak kita terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap doa kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah, karena Allah berjanji kepada kita, ud'uni astajib lakum. Ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu sekalian kepadaku, saya penuhi. Firman Allah Ta'ala demikian. Karena itu kita harus husnudzan kepada Allah, bahwa kalau kita berdoa dengan kebaikan, dengan sungguh-sungguh, upaya lahiriahnya sudah kita lakukan, upaya batin kita lakukan pula, maka insya Allah Allah akan memberikan. Ini yang keenam. Nah, doa seperti apa? Bisa menggunakan bahasa kita sendiri. Akan lebih bagus kalau kita berdoa juga dengan doa yang diajarkan oleh Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya doa Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a misalnya. Ini ada di dalam Al-Quran. Atau Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Juga doa yang diajarkan oleh Al-Quran untuk istri kita, pasangan kita, untuk anak-anak kita. Beberapa macam doa yang bisa kita lantunkan kepada Allah Ta'ala, sehingga melalui doa itu insya Allah Allah akan memberikan. Ini yang keenam. Jadi doa ini sangat penting, karena doa ini menunjukkan ketidakangkuhan kita. Karena doa ini juga mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala yang maha membolak-balikkan jiwa seseorang. Mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala yang bisa memberikan sesuatu apapun, karena Dia maha kuasa. Ala kulli syai'in qadir. Doa ini juga kita panjatkan kepada Allah karena Allah lah yang Ar-Razzaq, yang memberikan rezeki kepada setiap hambanya. Jadi insya Allah kan dengan doa itu kita dekat kepada Allah Ta'ala. Kita tidak sombong, kita tidak angkuh, dan kita menjadi dekat kepada Allah. Dan Allah semakin cinta kepada kita ketika kita semakin sering datang kepadanya untuk meminta kepadanya. Tidak seperti manusia. Kalau didatangi orang, apalagi diminta, semakin sering orang meminta, kadang-kadang semakin jenuh. Ya. Tetapi Allah Ta'ala tidak. Semakin kita sering datang kepadanya, semakin Allah akan cinta kepada kita. Nah, yang terakhir, yang ketujuh adalah bahwa hendaklah kita berusaha untuk mencarikan atau menunjukkan anak-anak kita pada tempat-tempat lembaga pendidikan yang baik. Tempat-tempat lembaga-lembaga pendidikan yang dipandang oleh kita mampu menjadikan anak-anak kita berkembang, tumbuh dewasa, menjadi anak yang soleh dan solihah dengan kemampuan intelektual yang baik, kecerdasan yang baik, baik kecerdasan emosional, kecerdasan intelektualnya, maupun kecerdasan spiritualnya. Kalau tiga-tiganya berkembang dengan baik, maka insya Allah beban orang tua sudah tertunaikan. Nah, ini mencarikan tempat atau lembaga pendidikan yang baik, yang di SD, yang di SMP, yang di tingkat SMA, yang di perguruan tinggi, ya, di tempat-tempat pondok pesantren manapun, itu bisa menjadi bagian penting dari upaya kita untuk melahirkan generasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Demikian, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kalau apa yang saya sampaikan ini adalah benar, maka semuanya datang dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau ada yang salah adalah karena kebodohan saya semata. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan pribadi saya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semuanya jalan kebenaran, memberikan kekuatan lahir dan batin untuk senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran itu sampai akhir hayat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.